Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Dan saya hormati Bapak Abdul Aziz Wahab BAMG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan saya hormati Ibu Wahyu Lestari selaku pengampu mata kuliah strategi pembelajaran matematika. Dan yang saya banggakan, saya cintai teman-teman sekalian Prodi Statis Matematika, khususnya angkatan 2022. Saya di sini akan presentasikan tentang pengelolaan kelas. Di sini ada 4. Yang pertama pengertian, yang kedua pendekatan dalam pengelolaan kelas, yang ketiga manajemen kelas, yang keempat lingkungan kondusif. Yang pertama pengertian kelas. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas mempunyai 2 kata. Yang pertama pengelolaan tersebut yakni manajemen. Jadi pengelolaan kelas itu manajemen kelas agar tercipta pembelajaran yang kondusif, yang nyaman, baik bagi siswanya maupun pengajarnya. Tujuan pengelolaan kelas di sini untuk menyediakan fasilitas berbagai bentuk kegiatan belajar peserta didik, baik di lingkungan sosial, intelektual, dan emosionalnya. Yang B, yang kedua pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pendekatan dalam pengelolaan kelas ini ada beberapa macam. Yang pertama pendekatan otoriter, yang kedua pendekatan permisif, yang ketiga pendekatan resep, yang keempat pendekatan pengajaran, yang kelima pendekatan perubahan, dan yang keenam pendekatan suara emosi, ketujuh pendekatan proses kelompok, yang terakhir merupakan pendekatan pluralistik. Yang ketiga, C, manajemen kelas. Manajemen kelas adalah sinonim dengan pengelolaan kelas. Dilihat dari kata penyusunannya, manajemen kelas terdiri dari 2 kata juga. Yang pertama manajemen dan kelas. Sebelum kita masuk kepada pengertian tentang manajemen kelas, kita perhatikan dulu apa itu manajemen, apa itu kelas. Manajemen merupakan yang punya arti pengelolaan, berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Di manajemen kelas ini ada yang pertama namanya faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Faktor yang mempengaruhi manajemen kelas, yang pertama ada kondisi kelas, yang kedua kondisi sosial emosional. Yang kedua ada sikap pendidik dan pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan kelas. Yang ketiga aspek dalam manajemen kelas. Yang keempat fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas ini harus disesuaikan dengan dasar filosofis dari pendidikan dalam kelas. Fungsi manajerial dalam kelas meliputi perencanaan, mengorganisasi, menentukan sumber daya dan kegiatan-kegiatannya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, merancang dan mengembangkan kelompok serta yang berisi individu yang mampu membawa organisasi pada tujuan. Yang D adalah lingkungan kondusif. Lingkungan kondusif ini sangat berpengaruh besar, sangat berpengaruh. Lingkungan belajar secara umum dapat berupa lingkungan ramah, rumah, sekolah, dan sebagainya. Namun pembelajaran yang baik hanya akan terjadi dalam lingkungan yang kondusif, yaitu kondusif di mana proses pembelajaran mengajar terjadi dengan rasa aman dan nyaman. Di dalam lingkungan kondusif ini tentunya tidak luput dengan masalah individu atau perorangan. Masalah individu akan muncul karena dalam setiap individu ada kebutuhan untuk menerima dalam kelompok dan ingin mencapai harga diri. Yang B ada masalah kelompok.
Masalah kelompok yang pertama, kelas kurang kohesif lantaran alasan jenis kelamin, satu, tingkatan sosial ekonomi dan sebagainya. Yang B, penyimpangan dari norma-norma tingkah laku yang telah disepakati sebelumnya. Yang C, kelas bereaksi negatif terhadap salah seorang. Upaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif secara preventif dan kuratif. Upaya untuk menciptakan dan mempertahankan suasana yang diikuti oleh motivasi peserta didik yang tinggi dapat dilakukan secara preventif maupun kuratif. Perbedaan kedua jenis pengelolaan kelas tersebut akan berpengaruh terhadap perbedaan langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam penerapan dua jenis manajemen kelas tersebut. Dikatakan secara preventif apabila upaya yang dilakukan atas dasar inisiatif pendidik untuk menciptakan suatu kondisi dari kondisi interaksi biasa menjadi interaksi pendidikan dengan jalan menciptakan kondisi baru yang menguntungkan bagi proses belajar mengajar. Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen kelas secara kuratif adalah yang dilaksanakan karena terjadinya penyimpangan pada tingkah laku peserta didik. Sehingga menggunakan jalan proses belajar mengajar. Upaya untuk menciptakan dan mempertahankan suasana yang diikuti oleh motivasi peserta didik yang tinggi dapat dilakukan secara preventif maupun secara kuratif, sehingga pengelolaan kelas apabila ditinjau dari sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pengelolaan kelas yang bersifat preventif atau pencegahan, yang kedua pengelolaan kelas yang bersifat kuratif atau penyembuhan. Yang pertama, pengelolaan kelas yang bersifat preventif atau pencegahan, upaya yang dilakukan atas dasar inisiatif pendidik untuk menciptakan kondisi pendidik yang menguntungkan bagi proses belajar mengajar. Sedangkan pengelolaan kelas yang bersifat kuratif atau penyembuhan, pengelolaan kelas yang dilaksanakan karena terjadinya penyimpangan pada tingkah laku peserta didik sehingga menggunakan jalannya proses belajar mengajar. Dalam hal ini, kegiatan pengelolaan kelas akan berusaha menghentikan tingkah laku yang menyimpang dan kemudian mengarahkan terciptanya tingkah laku peserta didik yang mendukung terselenggaranya proses belajar mengajar dengan baik. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.